Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada semua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, perlu kalian ketahui bahwa pernikahan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya selaku orang muslim. Pada hakikatnya, tujuan pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, sebelum melaksanakan pernikahan, ada hal-hal yang harus diketahui oleh calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Ada syarat dan rukun di dalam pernikahan itu yang wajib diketahui agar pernikahan menjadi sah dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaratnya, terutama bagi calon mempelai, baik laki-laki dan perempuan, harus berakal sehat atau akil balik. Jadi berakal sehat dalam artian kedua calon ini mempunyai akal yang baik dan sudah siap betul dalam menjalani samudra kehidupan rumah tangga. Ada rukun yang wajib diketahui. Yang pertama adalah calon kedua mempelai, baik laki-laki dan perempuan, harus berada di satu tempat ketika melaksanakan pernikahan. Tidak boleh pernikahan itu dilaksanakan via online. Misalnya pihak laki-laki ada di luar negeri, kemudian yang perempuan ada di dalam negeri. Ini ketika dilangsungkan pernikahan tidak sah pernikahannya. Kemudian yang kedua, harus adanya wali. Wali nikah ini wajib ada atau wajib ada wali ketika dilangsungkan pernikahan. Tidak boleh pernikahan ketika ada wali diwakilkan kepada orang lain. Jadi wali yang utama ketika ayahnya masih hidup adalah ayah itu sendiri atau bapak dari perempuan itu sendiri. Tidak boleh diwakilkan kepada kakeknya, pamannya, atau saudaranya yang statusnya mahram dengan pihak istri. Terkait perwalian ini, mayoritas ulama sepakat bahwa wali nikah itu ada dua macam. Yang pertama ada wali mujbir dan yang kedua ada wali non mujbir. Wali mujbir ini adalah wali yang dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah tanpa seizinnya. Sementara wali non mujbir tidak memiliki hak paksa. Namun demikian, sekalipun tidak memiliki hak paksa, pernikahan itu harus tetap seizin wali. Dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, wali mujbir adalah bapak dan kakek jika bapak tidak ada. Sementara dalam pandangan Malikiyah, wali mujbir itu hanya bapak saja. Dari dua pendapat ini maka sesungguhnya yang menjadi wali utama itu adalah bapak itu sendiri atau ayah kandung dari perempuan. Kemudian yang ketiga, setelah adanya calon pengantin berada di satu tempat, kemudian wali, dan yang ketiga adalah mahar. Mahar itu wajib ada. Mahar adalah mas kawin yang diberikan kepada perempuan. Jadi mahar ini yang menyiapkan adalah dari pihak laki-laki. Nah, mahar diberikan ketika setelah selesai melaksanakan akad nikah. Kemudian yang keempat adalah saksi, dua orang saksi.
Nah, saksi ini harus ada di dalam suatu pernikahan. Jadi, dua saksi termasuk di dalam rukun pernikahan. Jika dua saksi ini tidak ada, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Kemudian, yang kelima adalah ijab kabul. Nah, ijab kabul ini juga termasuk di dalam rukun pernikahan. Dikatakan ijab, misalnya ketika penghulu atau orang yang menikahkan itu mengatakan di dalam bahasa Indonesia misalnya, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan dan seterusnya, maka pihak laki-laki, calon laki-laki menjawab dengan saya terima nikah dan kawinnya. Atau di dalam bahasa Arab, qabiltu nikaha dan seterusnya. Nah, ijab kabul ini termasuk di dalam rukun pernikahan. Jadi, rukun pernikahan itu sebenarnya ada 5. Saya ulangi dari awal. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai di satu tempat. Kemudian yang kedua, wali nikah. Yang ketiga adalah mahar. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Dan yang kelima adalah ijab kabul. Nah, kelima ini harus ada karena ini adalah rukun daripada pernikahan. Oleh karena itu, calon mempelai, baik laki-laki dan perempuan, harus mempersiapkan diri bagaimana syarat dan rukun di dalam pernikahan. Nah, ketika ini sudah dilakukan atau ini sudah dipahami dengan baik, maka insya Allah pernikahan itu akan menjadi langgeng dan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.